satu semboyan Kopaska, tanhana wikna tan sirna, di laut, sungai dan rawa-rawa, di gunung, di hutan dan di kota. Fakta misi bunuh diri pasukan tengkorak TNI di Papua. Bagi seluruh prajurit Tentara Nasional Indonesia, menjalankan tugas adalah sebuah kehormatan yang tak ada tandingannya, walaupun harus mengorbankan nyawanya demi keberhasilan. Tak terkecuali bagi pasukan elit Komando Pasukan Katak Kopaska yang pernah mendapat misi bunuh diri. Dirangkum FIFA militer dari berbagai sumber, Kopaska didirikan oleh Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, untuk menghadapi Belanda dalam Operasi Trikora pada 1962. Operasi Trikora sendiri adalah operasi militer untuk menggabungkan Irian Barat ke wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam catatan yang dikutip FIFA militer dari Bung Tarjo Pejuang Tanpa Pamrih, Kapten Robertus Iskak yang dikenal sebagai Bapak Pasukan Katak Indonesia membenarkan bahwa Soekarno sendiri yang memerintahkan pembentukan Komando Pasukan Katak. Dibentuknya Kopaska tak lain adalah untuk mendobrak armada Angkatan Laut Kerajaan Belanda yang memblokade sejumlah wilayah perairan Indonesia. Tak tanggung-tanggung, pasukan elit milik TNI Angkatan Laut ini mendapat tugas untuk menghancurkan kapal induk Angkatan Kerajaan Laut Belanda, Karel Doorman R81. Lantas, bagaimana bisa sebuah unit pasukan yang baru saja dibentuk langsung mendapat misi menghancurkan kapal induk? Perlu diketahui, kapal induk Karel Doorman adalah kapal buatan Inggris yang dibeli Belanda dari Angkatan Laut Kerajaan Inggris pada 1 April 1948. Kapal ini memiliki bobot mencapai 19.900 ton dengan panjang 192 meter. Saat itu kapal induk Karel Doorman terbilang salah satu kapal raksasa yang ada di dunia. Mengapa kapal induk Karel Doorman yang jadi sasaran? Karena kapal induk ini adalah lambang supremasi kekuatan Angkatan Laut Kerajaan Belanda. Menurut perhitungan Bung Karno, jika kapal itu bisa dihancurkan, maka mental pasukan Angkatan Laut Kerajaan Belanda akan runtuh. Iskak yang merupakan instruktur di Akademi Militer Yogyakarta mendapat tugas untuk melatih para calon anggota Kopaska saat itu. Iskak melatih para prajurit untuk mampu berenang dan menyelam sambil memasang ranjau laut. Tak cuma itu, para calon anggota Kopaska saat itu juga diperkenalkan dengan rudal torpedo. Rudal torpedo sendiri masih asing di kalangan pasukan TNI Angkatan Laut saat itu. Namun demikian, untuk menghancurkan kapal induk Belanda diperlukan sedikit modifikasi. Rudal torpedo itu nantinya akan ditumpangi oleh prajurit Kopaska. Dengan modifikasi, rudal itu nantinya bisa dikendalikan dan diarahkan langsung ke kapal induk Karel Doorman. Tentunya, hulu ledak torpedo itu juga ditambah agar daya hancurnya lebih besar. Kelak misi ini dikenal dengan istilah rudal bernyawa. Beruntung, misi ini akhirnya belum dilakukan. Sebab pada akhirnya, Belanda menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia pada 1 Mei 1963. Kemudian pada penentuan pendapat rakyat pada 2 Agustus 1969, ribuan masyarakat Papua sepakat untuk bergabung dengan Indonesia.